13 keping 1600 PSI, 13 plus 2 SIM 2000, 12 keping 500 PSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lihat review regulator itu ada cover belakang, kemudian ada orifice nya di tengah, di samping spring disc, kemudian spool valve, kemudian di tutup belakang atau rail chamber yang masuk. Nah di sini di samping ada burst disc, biasanya 7K sama 3K, juga ada nipple pengisian dan manometer tentunya. Kita lihat cara kerja regulator ini adalah mulai dari input pressure, kemudian output pressure-nya di sini. Di samping di sini adalah fungsi di mana air regulator itu dilakukan pemrosesan. Jadi melalui penutupan daripada ujung spool ini. Nah, kita lihat cara kerjanya. Ketika udara masuk dari sini melalui high pressure, di sini ada low pressure. Nah, di sini tempat pemrosesan. Nah, di sini misalkan dari PSI masuk lewat sini melalui sisi kiri kanan. Kemudian ini setelah ini maju penuh. Nah, ini tertutup di sini. Ketika ditembak, dia akan langsung turun seketika. Nah, dengan demikian balik lagi, kita lihat barang masuk lewat samping sini, spool ke tengah, begitu penuh, dia nutup. Nah, ini udah tekanan ini udah imbang. Jadi input pressure sama dengan output pressure itu sudah seimbang karena adanya disc dan luasan penampang piston ini. Nah, seperti itu. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi berikut ini adalah kita akan mencoba melakukan pengetesan spring disc pada point valve yang ada di sini, yaitu khusus pada regulator bagian spoolnya. Ini SIM lokal. Nah, kalau untuk SIM Jerman saya juga udah banyak nih. Ini bagus ini untuk yang kecil-kecil. Dan yang besar ini yang Jerman ini. Ini kualitasnya cukup bagus ini. Dan konstansa springnya cukup bagus. Daya lenturnya bagus dibandingkan dengan ini yang lokal. Ini kadang-kadang nggak balik gitu ya. Ya dari sisi harga juga memang berbeda teman-teman. Kita lihat bermacam-macam spring disc seperti ini. Ini adalah spring disc yang Jerman. Kita lihat warnanya agak kehitam-hitaman. Kemudian ini yang model stainless.
disk dengan Sekarang kita lihat inilah hasilnya. 13 keping. Nah, ini seperti ini. Kita lihat dengan 13 keping ini ketika dites, nah, pada 2200 PSI inputnya, ini outputnya adalah 1800 PSI. Ini dengan 13 spring. Nah, ketika di short itu menjadi 1600 PSI. Nah, ini dengan posisi 13 spring. Gitu ya. Ini berbeda-beda. Spring baru, spring lama. Nah, dengan toleransi seperti ini biasanya berkisar antara 50 sampai 100 PSI. Nah, ini kita buka lagi. Nanti kita akan tambahin 1 SIM. Ya. Oke, ini kita buka. Ini 13 ya. Ini kita cabut. Ini seperti ini. Nah, sekarang saya punya SIM. Ini SIM kita tambahin 1 dulu. Tadi tekanan di 1600. Jadi ini saya tambah di sini. Di ujungnya saja 1. Nah, saya tambahin 1 ujungnya aja. Oke, sekarang saya pasang. Jadi dengan 1 SIM itu berapa kira-kira? Kita rapat. Ini saya tambahin 1. Oke, selanjutnya kita akan tes. Setelah ini menambah, jadi selalu outputnya di sini, inputnya di sini 1500. Nah, sekarang saya tambahin 2200. Nah, ini teman-teman ya. 1 SIM itu nambah sekitar dari 1600 ke 1700. Oke, ini dengan 1 SIM. Ya, dengan 1 SIM 1700. Sekarang 1800 malah. Ya. Artinya toleransi di situ sekitar 100 PSI. Susunan spring disk 13 keping. Kita lihat hasilnya. Tambah 1 lagi 13. Ya, ini ditambah dengan SIM. Nah, 1. Nah, SIM ini tebalnya 0,2 mm. Nah, ketika kita tes pada input 2200 PSI, begitu kita buka, dia tekanan outputnya 1800 PSI. Nah, seperti itu. Dan ketika di short atau dirilis itu menjadi 1700 sampai 1800 PSI. Jadi ada penurunan hampir 100 PSI. Nah, ini dengan 1 SIM. Oke, sekarang saya mau tambahin lagi di sini SIM-nya 1 lagi. Nah, kita buka. Selanjutnya, nah, ini saya lepas saja supaya kelihatan. Nah, ya. Ini 1 SIM. Nih, saya tambahin lagi SIM-nya 1. Nih, jadi ini sekarang berarti 0,2. Nah, oke, berarti udah 2. Udah saya tambah 2 SIM-nya ini. Ya. Sekarang kita pasang lagi. Kita tutup. Udara. Nah, jadi dengan 2 SIM di spring 13 dengan 2 SIM, kita lihat. Saya buka sekarang dari bawah ya, kita pukul ya, jadi kembali lagi ke 2000. Pukul lagi ya, antara 1950 sampai 2000 teman-teman. Kalau di kamera kelihatan nggak jelas, tapi di sini jelas. Jadi 2000 kurang. Ini dengan 2 SIM. Ini inputnya 2200. Oke. Nah, sekarang kita akan coba lagi. Ini saya buang. Nah, ini nggak turun. Ini menunjukkan bahwa regulator ini bagus. Jadi terutama yang di depan, yang pakai lunak. Nah, lalu ini kita lepas lagi. Nah, oke, kita lepas. Nah. Jadi 13 tadi dengan 1 ring. Nah, begitu tambah 2 SIM antara 1950 sampai 2000 gitu. Susunan dengan 13 keping, tapi SIM-nya kita tambah menjadi 2. Hasilnya. Jadi tetap kita tambah 1
spring disk 13, kita tambah 2 SIM. Ini dengan ketebalan 0,4 mm, jadi 0,2 kali 2 0,4. Kita kasih tekanan input di 2200 psi. Begitu kita buka, dia menjadi outputnya di 2000 psi. Ya, tapi begitu kita short, ternyata dia antara 1900 dan 2000 psi. Jadi sama, berarti ada selisih sekitar 100 psi. Jadi nggak bisa akurat, jadi tergantung materialnya ini dan lain-lain. Bisa saja karena materialnya sudah lama atau masih baru. Spring, nah ini kita lepas lagi. Selanjutnya kita akan Bukan, coba ini dengan 12 spring. Sekarang ini saya lepas satu. Saya lepas satu, berarti ini 12. Berapa hasilnya? Jadi ini pasang. Oke teman-teman, jadi ini 12 spring berhadapan-hadapan. Saya buka di bagian bawah. Ya. 12 spring itu cuman 500 psi outputnya dengan input 2100. Gitu. Dia tadi 1000 itu pada saat awal berarti belum posisi. Nah, sekarang setelah diposisikan dia tinggal 500. Nah, inilah Oke, hasilnya. kita buka Susunan SIM 12 1, SIM spring disk 2. tanpa Jadi menggunakan tinggal SIM. sisa 12 dengan input 2100 karena sudah mengalami penurunan. Itu. Ini begitu kita buka menjadi 1000 psi. Ini drastis. Nah, tapi begitu kita short itu ternyata dia hanya di 500 psi. Jadi, di posisinya jadi dengan 12 spring ini outputnya hanya di 500 psi setelah kita rilis. Ya, sekarang akan kita lanjut 12 spring dengan 1 SIM. Saya tambahkan 1 SIM di sini. Ya. Itu dengan saya tambahkan 1 SIM lagi di sini, kita akan lihat nah, berapa gitu. Oke, kita buka. Oke, naik di sekitar 800 psi. Tapi kita tembak dulu untuk memastikan apakah dia pada posisinya. Jadi ini kita pukul dulu. Nah, ini kembali 800 teman-teman. 800 benar. 800. Dari tekanan rendah tadi di tanpa SIM 500, sekarang 800 psi. Dengan susunan 12 keping 1 SIM, artinya kita Inilah buang, hasilnya. kita lepas 2 ini jadi menjadi 12 ditambah dengan 1 SIM. Oke, setebal 0,2 mili pada input 2100. Ini outputnya 700 psi pertama. Nah, begitu kita short itu di 800 psi. Sebaliknya ini, jadi ini malah naik. Jadi di 800 psi. Jadi dengan 12 spring 1 SIM 0,2 itu menjadi 800 psi. Sekarang kita akan coba dengan tambahkan 2 SIM dengan 12 spring. Ini kita buang. Nah, kita lepas lagi supaya gampang. Jadi 2 SIM 0,2 kali 2 jadi 0,4. Oke, kita pasang lagi manometer inputnya dan kita pasang untuk udara. Oke, kita buka. Nah, 1000 teman-teman. Nah, naik lagi. Wah, 1100. Jadi 1100 itu untuk 12 spring disk plus 2 SIM. Dengan tambahan 2 SIM, 12 keping dengan 2 SIM, Jadi artinya hasilnya tebunya menjadi tambah 0,4. Kita pada tekanan 1900 psi inputnya, begitu kita buka dia bisa mereduksi sebesar 1100 psi. Ya. Tapi begitu kita short dia berubah jadi antara 1000 sampai 1100 psi. Jadi di sini ini karena adanya permukaan spool ini yang memang pada saat dibuka itu belum duduk. Setelah di short dia sudah duduk. Itulah kira-kira dengan tambahan 2 SIM.
Jadi 4 SIM. Ini saya tambah lagi 2 SIM-nya. 1, Sekarang kita tambah 2 SIM. 2. Jadi 4 SIM. Nah, kita pasang. Oke. Kita tunggu 1500. Ya, naik terus. Nah, 1600. Jadi dengan 2 SIM tadi antara 1200 ya, 1200 dengan 4 SIM sekarang 1600. Gitu. Dengan menambahkan 4 SIM. Kalau tadi dengan 13 itu tekanannya di sekitar 1800. 13 SIM. Dengan menambahkan 4 SIM. Jadi kita tambah dengan SIM 4, Dan inilah hasilnya terakhir. artinya tambah 0,8 mili dengan jumlah 12 spring disk lokal dengan input 1900 PSI. Begitu kita buka dia 1600 PSI. Nah, 1600 PSI begitu kita short itu antara 1500 dan 1600 PSI. Jadi relatif toleransinya sekitar 100 PSI. Kita buka, masih tetap bertahan, berarti ujungnya itu bagus. Kita buka. Nah, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat.